Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena anugerah dan kasih karunia-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan penyertaan Tuhan senantiasa melimpah atas kita semua. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan memuji Dia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati pikiran kita saat ini fokus untuk kita boleh datang kepada Dia, yaitu Yesus Kristus yang layak dipuji dan disembah. Mari kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan, kesempatan yang baik, yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersatu hati, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami terus dikuatkan. Kami mendapat kekuatan yang baru dan semangat yang baru. Terima kasih ya Bapa. Biarlah saat ini Tuhan, hati pikiran kami boleh tertuju kepadamu. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir. Kiranya Engkau akan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi, dari rumah ke rumah. Tuhan akan melawat setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Biarlah saat ini kami boleh terus belajar taat dan setia kepadamu. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang hadir memimpin setiap kami ya Tuhan, sehingga ibadah kami ya Tuhan Yesus boleh membawa dampak kepada setiap kami, dan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Kau telah cukupkan kami sampai hari ini, dan kami masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah ya Bapa. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Semakin hari kami semakin rindu hadirat dan lawatan-Mu ya Tuhan, kepada setiap kehidupan kami, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Inilah doa kami mau mengundang Roh-Mu hadir di tempat ini ya Bapa. Haleluya. Amin. 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 Shalom buat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dan shalom teman-teman dan juga anak-anak sekolah minggu yang sudah bergabung pada ibadah pagi hari ini. Hari ini adalah ibadah spesial sekali karena hari ini kita juga merayakan Hari Nasional Anak Sekolah Minggu. Haleluya. Kita percaya bahwa Yesus adalah sahabat kita. Amin. Tidak peduli kita masih kecil, anak-anak, usia tunas remaja, dewasa hingga lansia, Yesus tetap jadi sahabat kita. Amin. Kita mau nyanyikan pujian ini. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara
tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pada semuanya lebih sungguh-sungguh lagi, kita menyanyikan pujian ini dari awal sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kuatan
Shalom, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom juga saya menyapa kepada teman-teman semua anak-anak sekolah minggu yang saat ini adalah merupakan hari yang istimewa buat anak-anak sekolah minggu. Karena hari ini kita bisa merayakan bersama-sama Hari Nasional Anak Sekolah Minggu. Haleluya. Dengan tema besar adalah All for Jesus. Sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua satu di dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Tiada pernah kami berhenti bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini karena kami boleh merayakan Hari Nasional Anak Sekolah Minggu dengan tema All for Jesus. Kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, mengerjakan segala sesuatunya dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Memberkatilah orang tua, kaum muda, remaja, dewasa, dan anak-anak sekolah minggu yang saat ini bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus kepada setiap kami pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom semua sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan semua anak-anak sekolah minggu di mana saja berada. Kita bersama-sama pada pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pesan dari firman Tuhan melalui Harnas Sekolah Minggu 2021 dengan tema All for Jesus. Kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo sekali lagi bersama-sama dengan kakak mengatakan ayat ini, karena ini akan menjadi ayat hafalan kita sepanjang minggu ini. 1, 2, 3. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya. Kata janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata janganlah ini menyatakan melarang atau larangan, artinya tidak boleh dilakukan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini berarti bahwa kita dilarang untuk menjadi anak-anak atau orang Kristen yang bermalas-malasan. Kita harus menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang manis, yang rajin. Ayo katakan kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Kita harus jadi anak yang rajin, kita harus jadi orang tua yang rajin, kita harus menjadi anak kaum muda remaja yang rajin. Kita semua diminta oleh Tuhan melalui Rasul Paulus dalam kitab Roma ini mengajarkan kepada kita untuk kita selalu rajin. Jangan kendor, jangan mundur ya. Kita harus selalu rajin dalam mengerjakan segala sesuatu yang sudah dipercayakan kepada kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini adalah peringatan keras bagi saya, bagi teman-teman semua, dan bagi semua yang mendengarkan
Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah peringatan keras supaya kita menjadi orang-orang yang rajin. Ya, mengapa kita harus menjadi orang-orang yang rajin? Karena jika tidak menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, kita akan masuk ke dalam bahaya yang besar. Apa sih bahaya yang besar itu? Bahaya yang besar bisa saja kehidupan kita pada saat nantinya kita menjadi orang yang malang, kita menjadi orang yang tidak berhasil, kita menjadi orang yang gagal. Itu adalah bahayanya. Tetapi apabila kita menjadi anak-anak yang rajin dari sejak kecil, dari sejak saat ini, kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Haleluya. Mengapa? Karena kita rajin belajar, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan rajin melakukan firman Tuhan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang selalu melakukan semuanya yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa teman-teman semua yang saat ini masih sekolah di PAUD, TK, SD, SMP, atau SMA, atau yang sudah kuliah pasti memiliki cita-cita, ya. Ada yang ingin cita-citanya nanti kalau sudah besar kepingin jadi dokter, kepingin jadi pilot, kepingin jadi orang yang berhasil dalam bisnis, atau kepingin besok kalau aku sudah besar, aku ingin jadi direktur di satu perusahaan yang besar sekali, atau aku ingin pinter sekarang aku kepingin belajarku rajin supaya aku bisa kerja di luar negeri. Wow. Atau ada juga yang punya cita-cita, aku kepingin menjadi hamba Tuhan. Wow, itu semua adalah cita-cita yang mulia, cita-cita yang luar biasa buat anak-anak Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan dimanapun Tuhan nanti menempatkan kalian. Haleluya. Untuk menjadi orang yang sukses dan berhasil, kita harus menjadi anak yang rajin. Amin. Kita mau jadi anak yang rajin sekarang. Katakan kepada diri kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita, atau mungkin ada orang tua kita, ada ayah, ibu, mama, papa di sekitar kita. Katakan, aku ingin jadi anak yang rajin. Aku ingin jadi anak yang rajin. Oke, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan mendengar dan membuat kalian menjadi orang-orang yang berhasil, karena dari sejak dini kalian belajar untuk menjadi anak yang rajin. Di dalam Alkitab ada loh salah satu contoh dari binatang yang kecil, ya, badannya kecil tetapi jiwanya besar, semangatnya besar, cekatan. Terus kalau misalkan ada satu pekerjaan yang tidak bisa dia kerjakan sendiri, dia segera memanggil kawan-kawannya untuk bersama-sama membantu menyelesaikan pekerjaannya. Mungkin kalau manggil temannya seperti ini, sweet sweet, sweet sweet. Terus teman-temannya berdatangan, bergerombol datang untuk siap membantu temannya yang memanggil ini untuk menyelesaikan pekerjaan. Dia binatang ini adalah binatang yang sangat rajin. Kita membuka di dalam Amsal pasal 30 ayat 24 dan 25. Tapi pertanyaannya, binatang apakah ini? Ayo, kalian kira-kira bisa menjawab nggak? Kecil, cekatan, tapi jiwanya besar, semangatnya besar, terus rajin, tidak pemalas, tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Ya, betul
pinter, kalian memang anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan membaca di dalam Amsal pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-24 dan 25. Mari kita akan membaca bersama-sama. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan, semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Haleluya. Ayo kita semua, ayo ya. Ayo kita semua menjadi anak-anak yang rajin. Semut ini menyediakan makanannya, persediaan bahan makanan di waktu musim panas. Artinya, selagi masih kuat, mari kita dengan rajin mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kita, baik dari guru-guru sekolah minggu, dari guru-guru di sekolah, dari orang tua kita mau mengerjakannya dengan baik. Kerja ya, kita akan mengerjakannya yang terbaik, mengerjakannya dengan sepenuh hati kita. Semut menyediakan makanannya pada musim panas. Mengapa? Karena semut tahu nanti kalau waktu musim dingin tiba, dia sudah tidak bisa bekerja lagi. Dia harus mengumpulkan makanannya pada waktu musim panas. Jika musim dingin tiba, semut akan menikmati hasil makanan yang sudah dikumpulkan bersama-sama dengan sekumpulan teman-temannya. Haleluya. Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang rajin mengerjakan semua yang dipercayakan kepada kita, rajin mengerjakan yang menjadi tugas kita. Kalau kita dapat PR, ayo buat video menyanyikan lagu Harnas, segera kita cekatan ya, tidak menunda-nunda lagi. Terus kita langsung melakukan tugas kita dengan baik. Atau guru di sekolah memberikan tugas, anak-anak kerjakan matematika halaman 30 sampai 35. Wow, kita tidak usah menunda-nunda waktu lagi, langsung kita kerjakan. Itu tanda-tanda anak yang berhasil. Tanda-tanda masa depan mereka adalah anak-anak yang cekatan menjadi orang-orang yang hebat. Inilah kerinduan Tuhan kepada setiap kita semua, kepada anak-anak sekolah minggu, kaum muda remaja, orang dewasa, orang tua, semuanya tanpa terkecuali. Kita mau atau Tuhan rindu supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang rajin ya. Jadi mulai sekarang kalau kakak-kakak, teman-teman semua, adik-adik, jadi orang tua kita minta tolong, Kak, tolong ambilkan serpet di atas rak piring. Nanti wis mah, ngapain sih, ganggu aja. Nah, ini adalah contoh anak yang malas atau adik disuruh oleh ayahnya, Dek, tolong ambilkan bukunya ayah di lemari buku. Waduh ya, Mas, ini gamenya masih seru ini ya, nanti ketinggalan aku, nanti kalah. Waduh, banyak sekali alasan ya kalau dimintai tolong, kalau diperintah orang tua, kalau disuruh oleh orang tua, kita masih memiliki alasan sebentar, sih, atau apalah ya. Terus kita tidak mengerjakannya karena kita sudah lupa. Nah, ini adalah tanda-tanda bahaya yang mengintai kita menjadi orang yang gagal di masa depan. Mari untuk menjadi orang-orang yang berhasil, kita mau mengerjakannya dengan rajin apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas kita, memberikan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi
pada waktu kita mengerjakannya, kita mengerjakannya dengan penuh sukacita. Dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23 menyatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus akan memampukan kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang manis, yang rajin. Oleh karena itu, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Itu yang pertama, kita harus menjadi anak Tuhan yang rajin. Saya mau menjadi anak Tuhan yang rajin. Amin. Dan yang kedua, di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11 bagian B, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berbicara tentang roh yang menyala-nyala, ini berbicara tentang semangat yang berapi-api, semangat yang membara, semangat yang berkobar-kobar, semangat yang bergelora di dalam diri orang percaya. Dan ini berarti bahwa Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bersemangat. Tuhan rindu kita, anak-anak sekolah minggu, orang dewasa, dan seluruh sidang jemaat, dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun Anda berada, jadilah orang yang bersemangat, menjadi penyemangat, memberikan panas itu kepada benda-benda yang ada di sekitar kita, yang sudah mulai meredup, yang sudah mulai dingin, yang sudah mulai kehilangan pengharapan, yang mulai kesepian, yang sudah mulai kehilangan cinta dan kasih, yang mula-mula kita harus menjadi orang yang bersemangat untuk membangunkan mereka semua yang mulai terlena, mulai diseret oleh dunia, masuk kepada kebinasaan. Ayo adik-adik semuanya dan semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi penyemangat, menjadi orang yang bersemangat. Tapi apa sih Kak artinya orang yang bersemangat itu? Ayo kita melihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-14. Mari kita akan melihat bersama-sama di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Siapa akan memulihkan semangat yang patah? Wow, luar biasa. Kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bersemangat, yang berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Artinya kita diminta untuk dapat menanggung segala penderitaan. Penderitaan itu apa? Ya, kemalasan itu juga termasuk penderitaan. Berani menerjang kemalasan untuk memiliki semangat yang menyala-nyala, semangat yang berkobar, semangat yang membara seperti api yang panas, yang memberikan panasnya kepada benda-benda yang ada di sekitar mereka. Kita harus tahu bahwa semangat itu diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan saya. Katakan, semangat diberikan Tuhan kepada saya. Oke, kepada kita semua. Jika semangat menjadi patah, siapakah yang akan memulihkannya? Hanya
orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penyemangat orang-orang yang tidak berpengharapan, orang-orang yang kesepian, orang-orang yang dalam kesendirian, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terhilang. Mari kita semua memiliki roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Tapi Kak, saya masih kecil. Tidak ada kata masih kecil di dalam Tuhan. Jika teman-teman semua sudah mengenal Tuhan sejak dari kecil, atau sejak remaja, atau baru mengenal Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang bersemangat, yang memberikan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang percaya yang selalu bersemangat, karena kita menyadari bahwa semangat itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita memiliki passion, gairah di dalam melayani Tuhan, itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin, haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan pesan kepada setiap kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dunia sedang menyeret semua umat manusia menuju kepada kebinasaannya, tetapi kita dipilih, dipakai, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bersemangat, yang akan memberikan semangat yang berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa kepada mama kita, papa kita, ibu, ayah, nenek, kakek, mbak, atau pak de, bule, semua orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bahkan teman-teman kita yang ada di sekolah, yang ada di lingkungan bermain. Kita harus menjadi orang-orang yang bersemangat. Keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan buat saya dan kita semua. Karunia-karunia diberikan bermacam-macam kepada setiap tubuh Kristus, dan kita semua adalah tubuh Kristus. Ada salah satu contoh di dalam Alkitab, saya akan memberikan clue-nya dan kalian boleh menjawab siapakah dia. Dia adalah seorang pejabat bea cukai. Dia adalah orang Yahudi tetapi bekerja untuk pemerintahan Roma. Dia tidak disukai oleh bangsanya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi. Dia bertubuh kecil, pendek. Siapakah dia? Wow, luar biasa. Benar, itu betul sekali. Sakius, orang pendek, kecil buah dunia. Ya, dia adalah Sakius. Sakius ingin tahu orang seperti apakah Yesus itu. Nah, ketika dia mendengar bahwa Yesus akan lewat dan masuk ke kota Yeriko, dia
segera meninggalkan pekerjaannya, berlari, mau menembus kerumunan orang banyak, tetapi tidak bisa menembus kerumunan orang banyak karena badannya yang kecil, badannya yang pendek. Dia tidak bisa melihat Yesus, tetapi dia tidak kurang akal. Dia berpikir, aduh, bagaimana ya supaya saya bisa melihat orang seperti apakah Yesus itu yang dikelilingi oleh banyak orang yang menyembuhkan, banyak orang yang membuat banyak mujizat. Dia segera berlari kencang sekali. Dia segera berlari mendahului orang banyak, dan di situ ada pohon ara. Dia langsung naik ke pohon ara itu. Dia bergegas naik di pohon ara. Nah, lega. Sambil di atas pohon ara, dia menunggu Yesus lewat. Nah, ketika tepat di bawah pohon ara dan dia sedang berada di atas, dia melihat dengan jelas orang seperti apakah Yesus itu. Nah, ketika dia sudah melihat, kaget dia. Ternyata Yesus langsung melihat ke atas. Sakius, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Wow, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia tidak pernah berkenalan dengan Tuhan Yesus sebelumnya. Ini menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dia langsung memanggil namanya, Sakius, turunlah. Tuhan Yesus juga tidak bertanya kepada kerumunan orang banyak, siapakah di sini orang yang pejabat, pegawai. Tidak pernah diceritakan dalam Alkitab, tetapi Yesus tahu siapa yang ada di atas itu, yaitu Sakius. Dia turun dan dengan bersukacita menyambut Tuhan Yesus untuk datang di rumahnya, makan bersama-sama dengan dia. Wow, saking bersukacitanya, dia mau memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Dia mau mengembalikan setengah dari miliknya kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada orang atau ada sesuatu yang diperas dari seseorang, dia akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang tersebut. Wow, luar biasa, perubahan yang drastis sekali yang terjadi dalam diri Sakius. Sakius ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan karena dia tahu Tuhan tahu tentang hidupnya. Tuhan tahu tentang kerinduannya. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulannya di dalam kehidupannya selama ini. Dan Tuhan menangkap Sakius untuk menjadi berkat bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Sakius bertobat dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan rindu supaya kita pun akan memberikan yang terbaik dari seluruh kehidupan kita untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan bisa berarti kita mengerjakan yang terbaik untuk sesama kita. Kita mengerjakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya, haleluya. 2 pesan firman Tuhan yang ada buat kita semua pada pagi hari ini, buat seluruh sidang jemaat Tuhan, buat orang tua, buat orang dewasa, buat anak kaum muda remaja, dan secara khusus untuk anak-anak sekolah minggu yang merayakan Hari Nasional Anak Sekolah Minggu 2021. All for Jesus. Semuanya kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya.
dia melakukan semuanya untuk Tuhan. Marilah kita di momen yang baik ini, momen Hari Nasional Anak Sekolah Minggu, kita mau menjadi orang-orang percaya yang rajin. Biarlah roh kita terus menyala-nyala dan melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Jangan tunggu kita sudah tidak kuat lagi. Jangan tunggu kita berada di ruangan ICU. Jangan tunggu kita berada di ruang gawat darurat. Selang ada di mana-mana dan jarum suntik siap memasukkan obat-obatan ke dalam tubuh kita. Jangan tunggu sampai tubuh kita lemah. Jangan tunggu sampai kehidupan kita hancur. Jangan tunggu sampai dunia menyeret kita kepada kebinasaan. Tetapi saat ini kesempatan yang indah, yang baik buat saya dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita menjadi orang-orang yang rajin, menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Lakukan yang terbaik buat Tuhan dari saat ini. Jangan tunggu nanti Tuhan, kalau saya sudah menjadi pedagang yang sukses, nanti saya kalau sudah jadi orang yang kaya, saya akan membantu pekerjaan Tuhan. Nanti kalau saya sudah begini, begitu, begini, begitu. Jangan tunda-tunda. Saat ini adalah saat yang tepat di mana kita mau berbalik seperti Zakius, mau rajin seperti binatang semut yang kecil, tetapi menyediakan makanannya, tetap bekerja di musim panas karena dia tahu ada saatnya nanti dia tidak bisa melakukannya. Dan sekarang pun kita tahu bahwa saatnya ini adalah saat yang tepat karena kita tahu pada waktunya nanti kita sudah tidak bisa diberi kesempatan lagi, kita sudah tidak bisa melakukannya lagi untuk melayani Tuhan. Akan ada saatnya, akan tiba waktunya di mana firman Tuhan akan dinyatakan kepada setiap kita. Semuanya akan berlalu, tetapi firman-Nya akan tinggal tetap. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang rajin membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar datang ke gereja untuk memanasi kursi gereja. Tidak, Tuhan justru tidak suka dengan sikap keagamawian kita. Tetapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi orang yang rajin, memiliki roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Mari adik-adik semuanya, teman-teman semua yang ada di rumah kita masing-masing pada pagi hari ini, orang tua akan mendoakan anak-anak kita. Guru-guru sekolah minggu akan mendoakan anak-anak sekolah minggu kita. Jangan lewatkan satupun, sebut nama mereka. Dan anak-anak, kaum muda remaja juga berdoa buat orang tua, agar orang tua juga boleh menjadi teladan yang benar di dalam mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita semua akan berdoa. Orang tua akan tumpang tangan kepada anak-anak, dan saya akan berdoa untuk kita semua. Ini adalah tantangan buat kita. Kita diminta oleh Tuhan menjadi orang-orang yang rajin, memiliki roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Ini kesempatan yang baik untuk memulainya dari yang terkecil.
lakukan dari yang terkecil. Haleluya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang merayakan Harnas Sekolah Minggu 2021. Kiranya Tuhan akan menjamah anak-anakmu ini memiliki roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, memiliki sikap yang rajin bekerja, rajin belajar, rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka, oleh orang tua mereka, oleh guru-guru sekolah minggu. Kaum muda remaja juga demikian, mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka dengan baik dan menyelesaikannya dengan sempurna, karena dia atau mereka rindu menjadi anak-anak yang rajin. Memberkati anak-anakmu satu persatu. Jangan lewatkan satupun dari kami untuk tidak diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, dari anak-anak, kaum muda remaja, orang dewasa, orang tua, dan seluruh sidang jemaat Tuhan, dan semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau akan menjamah, Engkau akan memberkati kehidupan mereka menjadi orang-orang yang hebat menuju kepada keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi semua orang tua, anak-anak sekolah minggu, dan semua yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Selamat Hari Nasional Sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Besar atau kecil, tua atau muda, Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Setiap kita punya peran yang berbeda, setiap kita punya talenta yang berbeda. Besar atau kecil, tua atau muda, Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Berikan yang terbaik, berikan yang terbaik, bahkan semua untuk Yesus. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus. Besar atau kecil, tua atau muda, Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Setiap kita punya peran yang berbeda, setiap kita punya talenta yang berbeda. Besar atau kecil, tua atau muda, Tuhan punya tujuan mulia buat kita. Ayo kerja, kita kerja. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus.
maju. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, persembahkan semua untuk Yesus. Persembahkan semua untuk Yesus. Yeay! Jemaat Tuhan, persembahan atau persepuluhan, juga pembangunan ataupun misi selama ibadah online bisa diberikan secara langsung ke bendahara gereja ataupun melakukan transfer ke rekening gereja berikut ini. Persembahan atau persepuluhan, juga pembangunan ataupun misi selama ibadah online bisa diberikan secara langsung ke bendahara gereja ataupun melakukan transfer ke rekening gereja berikut ini. Persembahan atau persepuluhan, juga pembangunan ataupun misi selama ibadah online bisa diberikan secara langsung ke bendahara gereja ataupun melakukan transfer ke rekening gereja berikut ini. Dan jangan lupa untuk melakukan konfirmasi ke 3 nomor berikut ini ya. Jangan lupa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah menyelesaikan ibadah kita dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah Tuhan sendiri yang akan melawat kepada setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah ini dengan baik. Kami boleh fokus di dalam kami datang kepadamu, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami, dan kami percaya Engkau siap menolong di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Saat ini Bapa, kami bersatu hati, kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Kau akan pulihkan bangsa kami ini Tuhan dari keterpurukan. Pulihkan bangsa kami ini Tuhan dari COVID-19. Biarlah tangan Allah yang penuh kasih dan damai sejahtera tercurah atas bangsa kami Indonesia, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan. Memberkati para pemimpin kami dari presiden, wakil presiden, para menteri DPR, gubernur, wali kota, bupati, kecamatan, kelurahan, RW, RT, bahkan masyarakat Indonesia seluruhnya. Tuhan akan menyertai, memberkati. Biarlah kami boleh menikmati kepemimpinan mereka ya Tuhan, dan biarlah hikmat Allah turun atas para pemimpin kami, sehingga damai sejahtera boleh tercipta. Karena itu semua berkat dari pertolongan-Mu ya Tuhan. Beri kemampuan kepada setiap pemimpin kami, dan beri kemampuan pula ya Tuhan kepada rakyat Indonesia untuk menghadapi hal-hal yang tidak baik pun. Kami boleh senantiasa mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu. Bila Tuhan akan menolong, menyertai mereka, bahkan Tuhan akan memberkati di dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan luputkan dari segala yang jahat, jauhkan dari segala sakit penyakit yang saat ini melanda dunia, yaitu virus COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau akan menyertai, melindungi sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan Tuhan akan memberkati. Mungkin saat ini ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan dicukupkan di dalam nama Yesus. Yang saat ini menghadapi masalah, Tuhan, kami percaya Engkau sedang membuka jalan untuk setiap permasalahan kami. Terima kasih ya Bapa. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menyertai Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan memberkati Engkau dimanapun Engkau berada. Jika Engkau berlaku setia dan melakukan segala yang diperintahkan Allah melalui firman-Nya, diberkatilah Engkau pada waktu Engkau masuk,
Diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Diberkatilah lumbuhmu, diberkatilah sawah ladangmu dan hasil ternakmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati di dalam nama Yesus. Diberkatilah segala usaha pekerjaanmu di dalam nama Yesus. Tuhan tidak akan membiarkan kau turun, tetapi Tuhan akan mengangkat kau naik. Dan Tuhan tidak akan menjadikan kau ekor tetapi kepala, jika engkau setia dan melakukan segala yang difirmankannya kepadamu. Terimalah berkat, biarlah kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa melimpah atasmu, dan biarlah kasih sayang daripada Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam setiap kehidupanmu, sehingga engkau mampu mengasihi Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Dan biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus kita terus dipimpin, diingatkan, dan kita terus ditolong mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya kepadamu ya Yesus. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.